بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الح- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه على الإحصاء Waalaikumsalam بالأعداد، warahmatullahi المان باللطف wabarakatuh. والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق لتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا ومجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلوم الواجبة على كل مسلم، فنرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Alhamdulillah, teman sekalian, kita harus selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat itu, bahkan nikmat yang kita tidak sadari sekalipun, kita harus berusaha harus berusaha mensyukuri. Karena tanpa nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan kebaikan bahkan sekecil apapun. Waffaqanallahu jami'an. Termasuk kehadiran kita di majelis ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang mempunyai kesempatan, waktu yang luang, ke lapangan, namun belum diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, untuk bisa belajar. Semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa istiqomah untuk mempelajari agamanya dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Muhammad sekalian, setelah di pekan lalu kita menyelesaikan pembahasan kewajiban bagi setiap orang tua dalam mendidik anaknya, kemudian kewajiban setiap kepala keluarga dalam memimpin keluarganya, demikian juga kewajiban setiap pemimpin wilayah seperti negara uh, dalam kaitannya dengan hal-hal atau perkara-perkara yang wajib. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah kita sudah menyelesaikannya di pertemuan yang lalu. Untuk malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan wudhu atau furudul wudhu, sebagaimana uh, diberikan judul di sana. Kita langsung buka kitab kita mohon sekalian dan kita baca. Siapa yang akan membaca? Wafaqqanallah jami'an. Bu Siti sudah lama tidak membaca ya, Bu Siti ya? Bu Siti sehat, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ustaz. Alhamdulillah. Gimana Om? Bisa untuk membaca Om? Satu pembahasan ini Hmm. saja, satu paragraf ini. Tafadhol. Yang mana Ustaz ya? Faslun fi furudil wudu. Oh, no. Waktunya ini kan Ibu ya? Kemarin untuk sebelumnya kan sudah selesai. Nah, melanjutannya ini. Faslun fi furudil wudu. Tafadhol. Um, Gimana Ustaz mulainya? Qala al-mu'alifu eh, Pak. Qala al-muallif. rahimahullahu taala. Baik. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Qala bihi al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fi darainil. Gitu wa Ustaz. nafa'ana bihi wa bi'ulumihi.
ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وب... و... ونفعنا به نفعنا به فصل في فروض الوضوء ومن شروط الصلاة والوضوء آه، Ustaz. الوضوء. ومن شروط الصلاة yang mana Ustaz? Naam, Benar. al-wudu tidak ada wanya kan? Nah, nampaknya saya Oh, agak berarti delay. saya Oh. salah buka Ustaz. Hai, sebentar deh. Wa min syuruti sholati Min al-wudu. syurutil wudu ya Baik. Ustaz. Naam. Bentar, Ustaz. Saya salah screenshot. Hmm, saya nyari dulu deh. Wa min syuruti Afwan sholati Ustaz, yang al-wudu. lain dulu Betul tadi. Ustaz. Saya salah screenshot. Tadi sepertinya sudah betul Om yang Oh, dibaca betul ya awalnya tadi Ustaz. Om. Ha. Afwan, mungkin saya agak delay Wa begitu. min syurutis salatil Naam. wa min syurutis salatil wudu'u wa furuduhu sittatun. Al-awwalu niyatut taharati lis-salati bil qalbi au ghairuha minan niyatil mujri'ati inda ghaslil Mujzi'ati. wajhi. Afwan. Atsani gimana Ustaz? Inda ghaslil Al-mujzi'ah. wajhi. Atsani Bukan oh bukan enggak ah, oke. mujri'ah tapi al-mujzi'ah. Nah, Au ghairuha minan niyatil mujzi'ati inda ghaslil wajhi. Atsani ghaslul wajhi jami'ihi min min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqani wa minal uduni ilal uduni sya'ran wa basharan illa batina lihyatir rajuli wa wa aridaihi idza kasufna. Benar Ustaz. sahih. Ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihi ma kasya'ri dzara'i. Ar-rabi'u Tashkari dhira' mashur bukan ra'si dhira' tapi au dhira'. bidzira' asah sahih kasya'ri dzira'i. Ar-rabi'u mashur ra'si au ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'baini au mashul khuffi idza kamathalat syurutuhu. Idza kamalat. As-sadisu at-tartibuhu. Oh, idza kamalat syurutuhu. As-sadisu at-tartibu hakadha. ما Apa شاء Ustaz? الله افتح الله عليك جزاك الله خيرا كثيرا افتح الله عليك وسيدي قراءة جيدة Belum sempat ngintip. أهلا وسهلا ويانتي baru bergabung dapat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Wiyanti? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Umat sekalian, pembahasan kali ini adalah seputar furudul wudu seperti pada judulnya, Faslun fi furudul wudu. Saya terjemahkan secara ringkas terlebih dahulu, baru nanti kita jelaskan seperti biasa Ibu sekalian ya. Furudul wudu. Kata furud itu jamak dari fard. Fard kadang artinya wajib, ya kan Ibu ya? Misalkan suatu amalan ini hukumnya fardun. Fardun maksudnya wajib. Terkadang, naam, fardun itu artinya wajib. Tapi maksudnya di sini adalah rukun. Ruknun jamaknya arkan. Kalau dalam bahasa kita kita sebut dengan rukun. Tidak tidak aneh kalau misalkan rukun diistilahkan dengan kata fard karena memang rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan dan dihadirkan saat melaksanakan suatu amalan, ya kan Ibu ya? Masyaallah jami'an. Dan di sini digunakan istilah furudul wudu maksudnya adalah rukun-rukun wudu. Kemudian beliau al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Beliau
menuturkan wa min syurutis sholati al-wudu'u. Min di sini adalah min at-tabi'idiyah yang menunjukkan makna ba'd atau sebagian. Nah, kalau kita artikan wa min syurutis sholah dan di antara syarat-syarat sholat. Jadi min di sini tidak diartikan dari, tapi di antara. Dan di antara syarat-syarat sholat adalah al-wudu. Naam, syarat-syarat sholat itu banyak. Tapi beliau ingin memulai dengan pembahasan wudu dan mengulasnya secara tuntas terlebih dahulu. Baru nanti di beberapa pembahasan berikutnya nanti akan disebutkan syarat-syarat sholat yang lain, insya Allah. Begitu Ibu ya. Jadi di sini beliau fokus dengan wudu terlebih dahulu. Wa min syurutis sholati al-wudu'u. Di antara syarat-syarat sholat, maksudnya syarat sahnya sholat adalah wudu. Syarat sah ibu sekalian ya, bukan syarat wajib. Karena syarat itu ada dua macam. Ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib itu berkenaan dengan siapa saja yang wajib mengerjakan amalan tersebut. Nah, kalau memenuhi syarat itu baru wajib melaksanakan. Tapi kalau tidak memenuhi maka tidak wajib melaksanakan. Kalau syarat sah itu syarat yang harus dipenuhi agar amalan tersebut sah. Maksudnya sah itu eh, menggugurkan kewajiban. Maksudnya sah. Terkait. Tapi kalau terkait dengan pahalanya, bagaimana? Itu perkara yang lain lagi. Jadi maksudnya sah itu menggugurkan kewajiban. Kalau mendapatkan pahala atau tidak nanti akan dibahas tersendiri juga ada pembahasan tersendiri di kitab ini. Wafaqanallah jami'an. Baik. Lalu beliau menyebutkan wa furuduhu sittatun dan rukun-rukunnya yaitu rukun-rukun wudhu itu ada 6. Umat sekalian, sebagaimana kita jelaskan di awal kita membuka kitab ini dulu. Kitab ini hanya fokus dengan perkara-perkara yang wajib saja, baik akidah, fikih, adab, dan akhlak. Jadi di sini beliau hanya fokus pada rukun-rukunnya saja yang memang wajib untuk dikerjakan. Jadi hanya 6 saja. Rukun wudhu itu hanya 6. Jadi beliau tidak menyebutkan sunnah-sunnah wudhu di sini. Begitu Ibu ya. Lalu beliau menyebutkan satu persatu masing-masing dari 6 ini apa saja. Al-awwalu niyatut taharati lis-salati bil qalbi. Yaitu yang pertama adalah niat untuk bersuci dalam rangka bersucinya ini untuk sebagai syarat sahnya sholat. Jadi misalkan kalau diterjemahkan, kalau misalkan niat dengan bahasa Indonesia, saya niat bersuci untuk sholat. Gitu, ya. Jadi niyatut taharati lis sholat. Atau dengan bahasa Arab boleh. Eh, Misalkan nawaitut taharata lis sholat. Gitu Ibu ya. Ini niatnya. Eh, nah, lalu beliau menyebutkan bil qalbi. Bi di sini bermakna fi. Bi di sini artinya fi. Artinya di. Niat ini di mana niat itu? Naam, niatnya itu dihadirkan di dalam hati. Jadi kalau tadi misalkan saya sebutkan dengan bahasa Indonesia, saya niat bersuci untuk sholat. Itu di dalam hati, yang pasti. Atau misalkan nawaitu taharata lis-shalah. Itu di dalam hati, yang harus. Apakah niatnya harus itu saja? Nggak boleh dengan niat yang lain? Maksudnya dengan redaksi yang lain? Lalu beliau menjelaskan di sini. Au ghairuha. Boleh juga menggunakan redaksi yang lain. Atau, au itu atau, ghairuha, yang lainnya. Maksudnya, boleh juga menggunakan redaksi niat yang lain. Minan niyatil mujzi'ah. Dari niat-niat yang mujzi'ah. Yang dinilai sah. Nanti insya Allah akan kita bahas dan jelaskan. Niat wudhu itu apa saja niat wudhu atau redaksi niat wudhu yang mujzi'ah. Yang dinilai sah. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi di sini kita terjemahkan dulu saja. Kapan niat itu harus dihadirkan di dalam hati tadi? Ya, beliau menjelaskan inda ghuslil wajhi saat membasuh wajah. Jadi
Niat wudhu itu kapan harus dihadirkan? Saat membasuh wajah, bukan saat mencuci tangan, bukan saat berkumur, bukan saat istinsyaq atau istinsar, tapi saat membasuh wajah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjut. Insya Allah. Summa, athani, kita lanjutkan dulu terjemahnya. Yang kedua, rukun yang kedua maksudnya, yaitu ghuslul wajhi jami'ihi. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jami'ihi. Jami' di sini, kata jami' di sini i'rabnya sebagai badal umat sekalian. Ibu-ibu sekalian sudah kalau sudah mempelajari badal, maka jami' di sini i'rabnya sebagai badal, makanya sama-sama majrur. Al-wajhi majrur, jami'ihi ini juga majrur juga. Badal itu fungsinya apa? Badal itu fungsinya untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Dan ini badalul kul minal kul. Jadi kalau misalkan ghuslul wajhi, membasuh wajah, maksudnya membasuh wajah itu bagaimana? Apakah sebagian wajah saja? Atau setengah wajah? Atau bagian atas saja, dahinya saja? Atau bagian bawah saja? Enggak. Dan di sini maksudnya ghuslul wajhi, maksudnya wajah di sini adalah jami'ihi, seluruhnya. Membasuh seluruh wajah. Ini kalau diterjemahkan boleh seperti itu. Begitu Ibu ya? Wadih Mahad? Halo? Insya Allah, Allah. Ustaz. Ya, Ustadz. Baik. Lalu beliau menyebutkan batasan-batasan wajah itu dari mana ke mana. Beliau memulai dengan batasan eh, panjangnya dari atas ke bawah. Beliau menyebutkan, rahimahullah ta'ala, min manabiti sya'ri ra'sihi ila dzaqani. Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Min manabit. Manabit itu jamak dari manbaj, tempat tumbuh. Sya'ar, rambut, ra'sihi, kepalanya. Nah, dimulai dari tempat tumbuh rambut kepala, ila dzaqan. Dzaqan itu apa maksud sekalian? Dzaqan Dak, itu dakon. dagu. Dzaqan itu dagu. Dagu ibu sekalian ya. Dagu itu adalah tulang bagian bawah pertemuan antara dua rahang ini. Ya kan ibu ya? Jadi tulang bagian bawah ini. Jadi tulang bagian bawah ini bukan bagian depan saja. Bukan bagian depan saja bawah bibir ini bukan. Tapi tulang bagian bawah itu yang disebut dakon. Wadah mahat. Mm-mm. Insya Allah. Dagu. Huwa minal berikutnya beliau menyebutkan batasan lebarnya. Tadi batasan dari atas ke bawah, sekarang batasan lebar. Menyampingnya dari mana ke mana. Beliau menyebutkan huwa minal uduni ilal uduni. Hmm. Dari telinga sampai telinga. Dari telinga. Jadi batasan wajah itu mana? Adalah Dari telinga. Eh, telinga. Kalau misalkan kita kita misalkan di telinga kita perhatikan ada tulang kecil di sini. Ya kan Ibu ya? Di sebelum lubang dari wajah kemudian ke arah telinga, di sana ada tulang kecil. Ya, atau ya? Iya. Nah, sebelum sebelum lubang telinga, di sana ada tulang kecil. Nah, itu adalah batasan wajah sampai situ. Jadi, membasuh wajah itu ya harus sampai area itu. Bahkan kalau misalkan eh, apa namanya? eh, ada rambut rambut apa namanya ini? Jambang. Jambang ya, Bu ya? Atau sebelum jambang ini atasnya jambang apa? Kalau orang Jawa bilangnya ati-ati. Apa? Hati-hati. Ah, bukan bukan ati-ati. Kalau ati-ati beda lagi. Ati pakai pakai apa? Pakai T, hati. bukan bukan T, TH gitu ya. Ati-ati. Iya. Ya, itu rambut yang menjulur agak ke bawah sini. Belum sampai jambang, tapi hanya sampai sini saja. Ya. Subhanallah jami'an. Itu eh, area yang tidak ditumbuhi rambut antara rambut dan telinga, kemudian ada area yang berwarna putih yang tidak ditumbuhi rambut itu masih area wajah. Jadi itu masih harus dibasuh. Begitu Bu sekalian. Jadi bukan sampai hanya area hati-hati tadi apa jambang itu tadi, bukan.
membasuh itu. Tapi harus sampai area batasnya adalah telinga. Waduh, Telinga. mahasiswa sekalian. Insya Ya. Allah. Kemudian beliau menegaskan area wajah itu dari batasan-batasan itu tadi. Apa saja yang harus dibasuh dari wajah itu tadi. Beliau menegaskan sya'ron wa basharon. Ini tamyiz. Ini tamyiz. Sya'ron wa basharon. Yang harus dibasuh itu baik semua yang di area wajah baik berupa sya'ron yaitu rambut wa basharon maupun berupa kulit. Semua yang ada di area wajah baik berupa rambut maupun kulit itu harus dibasuh. Waduh ya Mahat. Insya Allah. Berikutnya illa batina lihyatir rajuli. Ini Bu Uke dan Bu Siti. Illa batina. Illa ini istisna. Istisna apa Mahat? Bu Uke dan Bu Siti. Istisna munfasil atau munqati? Munfasil ya Ustaz? Salah ya Muttasil. Ustaz? Muttasil. Karena di sana illa batina lihyah. Lihyah itu jenggot artinya kan ya? Itu termasuk bagian dari sya'ar, sya'rul wajh yang sebelumnya disebutkan sya'ran wa basyaran. Ya kan ya? Muttasil berarti ini. Muttasil. Muttasil tam mujab. Muttasil tam mujab. Ya atau ya? Ini jenis istisnanya. Muttasil tam mujab. Maka di sana mansub di sana. Illa Ya. batina. Illa batina lihyatir rajuli wa 'aridaihi idza kathufna. Kecuali ada pengecualian di sana. Kecuali maksudnya di sini apa? Kecuali di sini maksudnya tidak harus dipaksakan untuk dibasuh. Apa pengecualiannya? Batina lihyatir rajuli wa 'aridaihi idza kasufna. Bagian dalam lihyah yaitu jenggot laki-laki wa 'aridaihi dan jambang laki-laki yang sampai juga ke area apa namanya ini? Rahang. Wa 'aridaihi jika kedua jenis rambut tersebut, maksudnya rambut jenggot dan rambut jambang sampai area apa saya bilang tadi rahang. Astagfirullah. Nah, jika kedua jenis rambut itu kasufna, kasuf kasufa itu apa Ibu Siren? Jika keduanya itu lebat, lebat. Kasif itu artinya lebat. Jika jenggot dan jambang itu sangat lebat, maka bagian area dalamnya tidak wajib dibasuh. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dhabitul kasif apa barometer jenggot dan jambang dikatakan lebat itu seperti apa. Jadi ada barometer. Baik, berikutnya Mas sekalian. Insya Allah tidak bingung ya untuk terjemahnya. Kalau Insya ada Allah. pertanyaan silahkan langsung ditanyakan Mas Ya, sekalian. Ustaz. Berikutnya, itu yang ketiga. Maksudnya rukun yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima ka sya'ri dhira'. Rukun yang ketiga adalah membasuh atau mencuci kedua tangan, juga termasuk tangan itu adalah ma'al mirfaqaini, kedua siku. Kedua siku itu juga harus dibasuh atau dicuci. Wa ma 'alaiha dan semua hal yang ada di permukaan tangan tersebut dari ujung jari sampai siku. Apapun yang ada di permukaannya, seperti apa di sana disebutkan penjelasannya kasya'ri dhira', seperti rambut yang tumbuh di lengan tersebut. Itu juga harus dibasuh semua. Jadi rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Maksudnya sampai adalah
termasuk siku, ya. Termasuk siku juga harus dibasuh. Makanya di sana menggunakan istilah ma'a, bukan ila, tapi ma'a. Termasuk uh, siku itu wajib dibasuh. Wa ma 'alaiha, dan semua apa yang ada di permukaannya, seperti rambut yang tumbuh di lengan. Thumma ar-rabi'u, maksudnya adalah rukun yang keempat. Apa rukun yang keempat? Mashur ra'si au ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi. Mengusap, Musab. mengusap kepala, mengusap kepala. Kalau misalkan dikatakan mengusap kepala, maka seakan-akan maksudnya seluruh kepala. Namun beliau tegaskan au ba'dihi, atau sebagiannya saja juga boleh. Tidak harus seluruh kepala, tapi sebagian kepala juga boleh. Walau sya'ratan fi haddihi, meskipun hanya sehelai rambut, selama itu masih di area kepala, bukan yang keluar dari area kepala. Yang keluar dari area kepala itu maksudnya gimana? Ya kayak kalau rambut perempuan itu kan panjang biasanya, yang menjulur ke bawah. Kalau yang menjulur ke bawah, misalkan yang dibasuh cuma rambutnya, gitu. Kan rambutnya sampai sini, misalkan panjang tuh, sampai bahu misalkan, atau melebihi bahu. Kemudian yang dibasuh, apa? Yang diusap cuma yang bagian ujung rambutnya saja, maka tidak sah. Nah, harus rambut yang ada di area kepala. Itu ibu sekalian. Meskipun hanya sehelai. Masya Allah Maksud, nanti akan kita jelaskan. oh iya, iya. Tapi ini terjemahannya saja, baru terjemahannya saja. Gitu ibu ya. Iya, iya, Ustaz. Mengusap, mengusap kepala atau sebagian kepala, walau sya'ratan, meskipun hanya sehelai rambut, fi haddihi, selama masih ada di area kepala. Subhanallah aja. Insya Allah tidak bingung ya terjemahnya. Insya Iya, Allah enggak. ya Allah. Nah, jayid. Berikutnya al-khamisu, yang kelima. Nah, sekalian, yang kelima apa? Ghaslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh atau mencuci kedua kaki, dan yang termasuk area yang harus dicuci adalah ma'al ka'baini, kedua mata kaki. Kedua mata kaki juga harus dibasuh atau dicuci secara sempurna, lengkap. Makanya di sana tidak menggunakan istilah ila, karena ila nanti khawatirnya disalahpahami. Nanti yang penting menyentuh kepala kaki, kepala kaki, menyentuh mata kaki saja. Aha. Ah, tapi nggak sampai semua mata kaki dibasuh. Tidak, tidak seperti itu maksudnya. Tapi ma'al ini itu termasuk seluruh mata kaki itu harus dibasuh atau dicuci. Gitu Ibu ya. Ya, ini kenapa alasannya mu'alif menggunakan istilah ma'a, dan kebanyakan ulama fikih itu menggunakan ma'a dalam batasan-batasan ini, termasuk mirfaqain tadi, bukan menggunakan ila tapi ma'a. Ini termasuk juga tafsir dari ayat, karena di dalam ayat menggunakan kata ila. Ila mungkin banyak yang memahami kalau ila itu artinya eh, batasan, ya kan Ibu ya? Tapi para ulama menjelaskan itu bukan batasan, tapi itu adalah bagian yang termasuk bagian yang wajib untuk dibasuh. Jadi siku dan kedua Mata. mata kaki. Subhanallah jami'. Baik. Dan beliau menyebutkan alternatif lain selain mencuci atau membasuh kedua kaki. Karena dalam kondisi tertentu Anda bisa digantikan dengan yang lain. Apa itu? Au mashul khuffi idza kamalat au kamulat syurutuhu. Atau mengusap khuf. Uf. Mengusap khuf jika idza kamulat syurutuhu, jika memenuhi syarat-syaratnya. Bisa dibaca kamalat, bisa dibaca kamulat. Boleh, sama-sama betul. Atau mengusap khuf. Nanti insya Allah juga akan kita jelaskan terkait dengan khuf. Karena ada syarat-syaratnya. Sifatnya khuf itu bagaimana, kemudian kapan dikenakan, dalam kondisi apa dikenakan, lalu waktunya berapa lama, itu kan ada syarat-syaratnya dan ketentuannya. Ya kan Ibu ya?
Ya, Maka harus dipahami. Jangan asal ngusap saja. Kemudian misalkan apakah eh, jawrab, jawrab itu apa? Kaos kaki. Kaos kaki itu boleh diusap apa enggak? Itu apakah itu masuk kategori khuf atau tidak kan gitu kan? Gitu. Kembali ke masalah itu. Wafaqqanallahu jami'an. Berikutnya as-sadisu, yaitu rukun yang keenam. At-tartibu hakadha. Tertib. Harus tertib hakadha. Hakadha itu kalau diterjemahkan apa Ibu sekalian? hmm, ya seperti yang Demikian. disebutin di atas Demikian. kan. Mungkin bisa diartikan demikian. Atau seperti ini. Seperti itu. Boleh nah. Karena sebenarnya itu adalah kaf yang harfu tashbih. Yang artinya seperti. Dan hadha. Hadha itu artinya ini. Seperti ini. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara letterlock. Tapi di sana kan memang di sana disisipkan di antara ha dan dha. Kafnya, huruf kafnya disisipkan di antara ha dan dha. Jadinya ha kaza. Demikian atau seperti ini. So, maksudnya tertib seperti urutan yang disebutkan di atas. Harus tertib. Wafaqanallah. Hal soal, ada pertanyaan Ibu sekalian terkait dengan terjemahnya sebelum kita mulai menjelaskan satu persatu. Jam 9. Wafaqanallah. Lama. Lam yujad. Wafaqanallah. Lama. Nah, alhamdulillah kita bahas dan ulas sedikit demi sedikit Mas sekalian. Oh Mas sekalian, eh, kita sebelumnya pernah menyampaikan Mas sekalian bahwasanya para ulama dalam membahas fikih itu biasanya dibagi menjadi eh, empat apa pembahasan utama. Ada yang pertama adalah al-ibadat, perkara-perkara ibadah. Kemudian al-muamalat, perkara-perkara transaksi, perniagaan. Kemudian al-munakahat, tentang fikih nikah, fikih keluarga. Kemudian dan yang terakhir al-jinayat, dan termasuk di dalamnya biasanya al-jihad. Al-jinayat itu tentang tindak kriminal dan hukum-hukumnya dan ketentuan-ketentuannya, dan biasanya di akhir akan disebutkan juga kitabul jihad. Baik. Yang pertama adalah al-ibadat, perkara-perkara ibadah. Dan biasanya ketika para ulama membahas ibadah, yang dibahas pertama kali adalah sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama, kewajiban yang paling utama. Ya kan Ibu ya? Dan ibadah yang paling afdol, ibadah fisik yang paling afdol. Ah, dan biasanya dalam pembahasan sholat, biasanya dimulai dengan membahas wudhu. Dalam pembahasan sholat, biasanya dimulai dengan pembahasan wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Jadi sebelum membahas sholatnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatal sholat, jadi dibahas syarat sahnya dulu. Nanti biar sah itu bagaimana? Syarat-syaratnya dulu. Sebelum sebelum mulai sholat. Eh, di sini mungkin tidak langsung membahas air, tapi di beberapa kitab biasanya itu dimulai dengan pembahasan air, macam-macam air dan hukum-hukum air. Karena air itu adalah alat yang digunakan untuk bersuci, untuk wudhu dan mandi. Ya kan Ibu ya? Namun eh, al-muallif di sini rahimahullahu taala tidak langsung membahas tentang air tapi membahas tentang rukun-rukun wudhu terlebih dahulu. Ini penting sekali untuk kita ketahui, pelajari dan amalkan umat sekalian terkait dengan dimulai dengan wudhu ini, rukun-rukun wudhu. Karena pernah kita sampaikan kepada umat sekalian, wafaqanallahu jami'an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Inna rajula la yusalli sittina aman falam tuqbal lahu salatun." Sesungguhnya ada seseorang yang salat selama 60 tahun,
60 tahun di sini, saya sampaikan dulu 60 tahun di sini sebagai isyarat. Karena memang rata-rata usia umat Nabi Muhammad SAW itu 60 tahun. Dan itu pun mulai sholatnya itu, wajib sholatnya itu tidak mulai sejak lahir. Tapi mulai balik baru wajib sholat. Tapi di sini disebutkan innar rajula la yusalli sittina aman. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Jadi maksudnya 60 tahun di sini adalah seumur hidupnya sholat. Ada orang yang sholat seumur hidup. Walam tuqbal lahu sholatun. Namun tidak ada satu sholat pun yang diterima. Tidak ada satu sholat pun yang diterima. Bukan dikatakan la yuthabu. Bukan dikatakan tidak mendapatkan pahala. Tapi tidak diterima. Jadi sah saja tidak. Apalagi mendapatkan pahala. Walam tuqbal lahu sholatun. Hmm? Tidak diterima sholat. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wa la'allahu yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Bisa jadi kebalikannya, bisa jadi dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Maksudnya, umat sekalian, semua terkait dengan sholat ini harus kita perhatikan dan jaga dengan baik dari rukun-rukunnya dan dimulai dari syarat-syarat. Harus kita perhatikan. Harus kita harus yakin bahwasanya wudhu kita ini sah. Wudhu kita ini sah sehingga bisa kita gunakan untuk sholat. Dan sholat kita jadi sah juga karena wudhunya sah. Karena wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Wafaqanallahu azza. Begitu Ibu ya. Dan beliau menyebutkan di sini wa min syurutis sholati al-wudu. Di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah wudhu. Umat sekalian, yang beliau maksud as-sholat di sini adalah semua sholat, semua varian sholat, semua jenis sholat. Bahkan sholat jenazah sekalipun. Sholat jenazah itu syarat sahnya adalah wudhu. Kalau misalkan seseorang sholat jenazah tanpa wudhu, maka tidak sah sholat jenazahnya. Dan eh, juga perkara-perkara yang seperti sholat. Seperti apa? Yang hukumnya seperti sholat itu. Seperti tawaf. Tawaf itu juga syaratnya adalah suci dari hadas, wudhu. Termasuk juga sujud sahwi dan sujud tilawah. Afwan, sujud sahwi jelas, sujud sahwi dalam sholat. Afwan, sujud tilawah dan sujud syukur maksud saya. Sujud tilawah dan sujud syukur. Itu juga syarat sahnya adalah wudhu, suci dari hadas. Begitu Ibu ya. Ini terkhusus di dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau misalkan sujud syukur dalam keadaan berhadas, sah tidak sujud syukurnya? Kalau bersyukurnya sah, tapi sujud syukurnya sah atau tidak? Tidak sah kalau di dalam mazhab Syafi'i. Gitu ya, Bu ya? Yes. Oh, ya, Muhammad. Nggak tahu pemain-pemain bola itu kalau habis mencetak gol itu sujud syukur mungkin Om ya. Husnudzan kita sujud syukur. Nggak tahu itu dia dalam kondisi suci dari hadas atau tidak. Tapi kalau misalkan niatnya mengikuti mazhab Hambali mungkin bisa jadi sah. Wafaqan Allah. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur harus dengan wudhu. Begitu Ibu ya? Wadih Muhammad. Wari. Baik. Wa furuduhu sittah. Tadi kita sebutkan dalam terjemahnya furud di sini maksudnya adalah rukun. Arkanuhu sittah sama. Furuduhu atau arkanuhu sittah. Rukun-rukunnya 6. Omongan sekalian, 6 kok tidak banyak gitu. Dan tadi sudah kita terjemahkan juga. Tadi pertama apa? Om? Niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh, mengusap kepala, Oh, kemudian terakhir, sebelum terakhir, membasuh kedua kaki, dan terakhir tertib. 6, ya kan Ibu ya? 6. Nah, rukunnya itu hanya 6 ini saja, tidak banyak. Mungkin ada yang bertanya nanti,
Ustaz, mana mana mengusap telinga misalkan. Mana mengusap telinga? Terus kemudian mana eh, mencuci telapak tangan, berkumur, istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsar. Kemudian eh, atas selis itu apa? Eh, mengerjakan tiga kali. Kemudian al-muwalah itu membasuh anggota setelahnya sebelum anggota sebelumnya kering. Al-muwalah, mana itu semuanya? Kenapa kok nggak disebutkan di dalam rukun di sini? Itu semuanya sunnah hukum kalau di dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang rukun itu hanya 6 ini saja. Berdasarkan ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menunaikan sholat, apa yang harus dikerjakan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah juga kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Ya kan Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Hanya itu saja yang disebutkan. Adapun niat, dari mana datangnya niat? Niat berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian tertib, dari mana datangnya tertib? Dari urutan yang ada di dalam ayat tersebut dan hadis. Bahwasanya Rasulullah bersabda, Abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai dari apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutannya. Seperti di dalam ayat tersebut, berarti berurutan sesuai dengan urutan di dalam ayat. Jadi rukun wudhu itu hanya 6 ini saja, tidak banyak. Selebihnya semuanya sunnah. Begitu Ibu ya? Oke, Mahat. Insya Allah. Sorry, Ustadz. Uh, mudah kan Ibu sekalian ya? Nggak terlalu banyak, cuma 6 saja. Namun harus kita pahami masing-masing dari 6 ini. Mahat sekali. Subhanallah. Al-awwalu, yani al-fardul awwal, rukun yang pertama adalah niyatut taharati lis-salati bil qalbi, yaitu niat untuk bersuci atau niat bersuci untuk sholat. Niyatut taharati lis-salati, niat bersuci untuk sholat. Kalau dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dihadirkan niat ketika membasuh wajah, saya niat bersuci untuk sholat. Atau kalau misalkan pakai bahasa Arab, boleh ini tadi, nawaitu taharata lis-sholat. Bil qalbi. Di mana itu harus dihadirkan? Di dalam hati. Di dalam hati. Niat itu memang tempatnya di dalam hati. Duduk, Hmm. duduk. Baik. Niat itu letaknya di dalam hati. Betul kan Ibu ya? Niat itu letaknya di dalam hati. Boleh tidak dilafadzkan? Boleh. Boleh tidak dilafadzkan? Boleh, boleh. Beneran, Om? Kan dulu Ntar saya kata dibilang, Ustadz boleh. Nggak ada yang oh, mengharamkan. ntar saya dibilang bid'ah lagi. Hah? Oh, Astagfirullahaladzim. Baik. Ibu-ibu sekalian, ada tidak di antara yang hadirah ini yang belum pernah menghadiri penjelasan saya terkait dengan niat? Dulu misalkan di majelis uh, fikih Ramadan misalkan, atau terkait dengan pembahasan puasa Ramadan dulu. Ada tidak yang belum pernah hadir di penjelasan niat saya dulu? ini ada teman saya Ustadz, saya ikutan di sini juga Ustadz barusan masuk. Dokter Marta. Ahlan wa sahlan. Kalau misalkan ini perlu dibahas secara detail tidak terkait dengan niat ibu sekalian?
Hmm. Secara Tafadhol. singkat kali Ustadz, secara singkat mungkin ya kali biar nggak bingung kali ya. Allah jamin. Karena sebenarnya niat ini akan berulang di setiap ibadah ya kan Ibu ya. Karena setiap ibadah itu wajib untuk menghadirkan niat. Wafaqqunallahu jami'an. Mungkin kita bahas agak kita bahas pembahasan-pembahasan niat tapi tidak terlalu lama gitu ya. Saya tadi sempat share di grup Ibu sekalian. Tadi saya share foto yang pertama, Weh, bukan yang kedua. Share foto pembahasan-pembahasan niat. Mabahitsun niyah. Pembahasan-pembahasan niat itu ada 7 yang disingkat di dalam bait syair. Bait syair ini dinisbatkan ke Ibn Hajar Al-Asqalani yang menulis Kitab Bulughul Maram, ahli hadis beliau. Ini bait syair ini dinisbatkan kepada beliau. Katanya yang menulis bait ini beliau untuk meringkas pembahasan-pembahasan niat. Beliau mengatakan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi pembahasan niat itu ada 7 mas sekalian. Kalau misalkan niat, kalau dikatakan niat membahas niat, maka pembahasan niat itu ada 7. 7 itu apa saja? Haqiqatun, hakikatnya, definisinya apa? Kemudian hukmun, hukum niat itu apa? Kemudian mahal, mahal itu makan, tempat. Tempat niat itu di mana? Kemudian zaman, waktu, kapan niat itu harus dihadirkan. Kaifiyah, tata cara. Bagaimana kita menghadirkan niat itu, tata caranya apa? Maksudnya apa saja yang harus dihadirkan, disebutkan gitu saat berniat. Kemudian syartun, syarat-syarat sahnya niat. Kemudian maksud, tujuan dari niat itu apa? Kenapa sih harus berniat? Wassalamualaikum jami'an. Baik. Yang pertama, haqiqatun. Definisinya. Definisinya apa, umat sekalian? Uh, di kitab-kitab fikih selalu disebutkan niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud untuk melaksanakan suatu amalan. Bermaksud untuk melaksanakan suatu amalan. Ahlan wa sahlan. Nah, untuk pertanyaan, insya Allah kita jawab di akhir. Kita selesaikan dulu pembahasan niat. Niat itu definisinya apa? Qasdu syai'i. Bermaksud untuk melaksanakan suatu amalan. Muqtarinan bi fi'lihi. Dan eh, menghadirkannya itu harus bersambung di awal suatu amalan tersebut. Muqtarinan bi fi'lihi itu artinya. Bukan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu azam, bukan niat. Azam dan niat itu beda. Azam itu keinginan kuat. Kalau niat itu ini tadi, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud mengerjakan sesuatu. Yang mana maksud itu dihadirkan bersamaan dengan awal suatu amalan. Insya Allah jelas ibu sekalian ya. Kemudian hukum niat. Apa hukum niat? Apa hukum niat Allah sekalian? Al-wujubu ghaliban. Hukum niat itu adalah wajib mayoritasnya. Bukan semuanya. Bukan semua amalan itu wajib. Tapi mayoritas amalan atau kebanyakan amalan itu wajib menghadirkan niat. Naam, di sana ada pengecualian berarti. Kalau misalkan kita katakan mayoritas niat, berarti ada mayoritas amalan. Berarti ada amalan-amalan yang tidak wajib menghadirkan niat. Seperti apa? Memandikan mayat. Itu tidak wajib menghadirkan niat. Kemudian menghilangkan najis. Itu tidak wajib menghadirkan niat. Apalagi yang tidak wajib menghadirkan niat? Adzan tidak wajib menghadirkan niat. Khutbah tidak wajib menghadirkan niat. Wakaf, mewakafkan, mewakafkan. Nah, mewakafkan. Kemudian memerdekakan budak. I'taq. Itu juga tidak wajib menghadirkan niat. Begitu Ibu ya. Namun selain itu harus menghadirkan niat termasuk wudhu, sholat, puasa.
bahkan sodakoh, uh, sodakoh biasa misalnya, uh, supaya membedakan dengan pemberian pemberian yang lain ya, dan mendapatkan pahala sodakoh. Jika harus dihadirkan niat wajib pada mayoritas amalan. Kemudian mahal, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat adalah di dalam hati. Mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi dihadirkannya di dalam hati. Namun, wanutqu biha sunnah. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Para ulama menjelaskan alasannya liyusa'idal lisanul qalba. Agar lisan ini dengan melafadzkan niat itu membantu hati untuk menghadirkan apa yang harus dihadirkan di dalam hati. Ja- Jangankan dilafadzkan, kadang jangankan tidak dilafadzkan, jangankan tidak dilafadzkan, kadang yang melafadzkan saja masih eh, bingung dan ragu apa yang harus dihadirkan. Dan saya pernah menyebutkan dulu di sana ada khilaf memang terkait dengan melafadzkan niat. Ada berapa pendapat saya sebutkan dulu mas kalian? Ada 3 pendapat atau kalau dirinci empat. 3 pendapat. Yang pertama itu mewajibkan pelafatan niat. Jadi niat itu harus wajib dilafadzkan. Itu pendapat yang pertama. Namun ini pendapat yang syadz. Maksudnya syadz itu pendapat yang nyeleneh, yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Eh, dan itu tidak banyak yang mengatakan eh, melafadzkan niat itu wajib. Melafadzkan, kalau niat wajib, jelas. Niat itu wajib. Tapi kalau melafadzkannya, yang kita bahas melafadzkan. Nah, pendapat yang kedua, dan itu pendapatnya jumhur, melafadzkan niat itu sunnah. Melafadzkan niat itu sunnah. Ini pendapat jumhur dari semua madhab. Baik dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. 4 madhab maksudnya, bukan madhab-madhab yang lain. Uh, Kemudian pendapat yang ketiga adalah makruh. Makruh. Naam. Pendapat yang ketiga adalah makruh. Pendapat siapa ini? Pendapat sebagian ulama Hambali dan Maliki. Maliki mengatakan khilaful aula. Kalau mau dirinci, itu pendapat yang keempat, nah, khilaful aula. Khilaful aula itu seperti makruh, tapi bukan nggak sampai derajat makruh, tapi hanya menyelisihi yang lebih afdal, gitu. Sebagian mazhab Maliki mengatakan demikian. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwasanya melafadzkan niat itu haram. Tidak ada pendapat salaf, tidak ada pendapat salaf yang mengatakan melafadzkan niat itu haram. Hanya ada pendapat pertama tadi, wajib melafadzkannya, sunnah melafadzkannya, makruh melafadzkannya, atau khilaful aula, menyelisih yang lebih afdal. Dan tidak ada yang mengatakan haram. Kalau misalkan ada yang mengatakan melafadzkan niat itu haram, maka mungkin perlu ditanya, salafnya siapa? Wafakanallah jami'an. Begitu Ibu ya sekarang. Tapi perlu digarisbawahi juga, tetap niat itu yang utama adalah di dalam hati. Kalaupun dilafatkan, itu bukan menggantikan niat. Lafat niat yang ada di lisan itu tidak menggantikan niat yang ada di dalam hati. Niat itu tetap ada yang di dalam hati. Niat itu tetap apa yang ada di dalam hati, dihadirkan di dalam hati. Kalau misalkan dilafalkan, boleh, hukumnya sunnah. Fungsinya untuk apa? Untuk membantu hati kita menghadirkan apa yang harus dihadirkan di dalam hati saat niat. Gitu Ibu sekalian. Misalkan sholat, niat sholat ya. Dulu mungkin waktu kecil kita diajari usolli fardhu dhuhri, gitu kan. Usolli fardhu dhuhri makmuman, misalkan seperti itu. Yang wajib-wajib saja. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Dilafatkan seperti itu boleh dilafatkan dengan lisan, tapi itu masih belum berniat kalau hanya sekedar dilafatkan saja. Harus dihadirkan di dalam hati. Usolli fardhu dhuhri makmuman. Ketika Allahu Akbar, itu
dihadirkan di dalam hati apa yang diucapkan tadi. Gitu Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Jadi niat itu tempatnya ada di dalam hati. Tapi kalau misalkan dilafatkan tidak masalah, hukumnya sunnah. Tapi lafat yang ada di lisan itu tidak menggantikan, tidak mewakili niat yang ada di dalam hati. Tetap harus dihadirkan di dalam hati. Yang di lisan itu hanya membantu agar em, hati kita bisa menghadirkan apa saja yang harus dihadirkan saat berniat. Wadah hati kalian? Tadi Ustadz. Baik. Berikutnya, zaman, waktu. Kapan kita harus menghadirkan niat? Maka waktu harus dihadirkan niat adalah awalul ibadah, awal permulaan ibadah, kecuali puasa. Kecuali ibadah puasa itu harus malam harinya. Kecuali ibadah puasa itu harus malam harinya, karena ada hadis khusus terkait dengan masalah itu. Tapi selain puasa, menghadirkan niat itu adalah di permulaan ibadah. Makanya tadi pengertian niat tadi apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bersambung dengan fi'lun tersebut, bersambung dengan awal fi'lun tersebut. Jadi bukan sebelum melaksanakan amalan, bukan setelah memulai amalan, bukan juga setelahnya apalagi. Setelah selesai amalan. Eh, ini terutama ini berdasarkan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Naam, apakah ada pendapat yang lain? Naam, di sana misalkan pendapatnya Hambali, pendapat di dalam mazhab Hambali menghadirkan niat itu boleh sebelum amalan sejenak, tapi hanya sejenak saja, sejenak sebelum amalan. Misalnya kalau sholat, misalkan satu langkah sebelum sholat, itu boleh. Tapi kalau sebelumnya nggak boleh di dalam mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Maliki, boleh sebelumnya lagi, tapi tidak boleh ada amalan-amalan yang lain yang menjedai. Boleh sebelum itu, tapi tidak boleh ada amalan-amalan yang menjedai. Jadi harus langsung setelahnya, setelah niat itu, ya sholat. Tidak ada, misalkan eh, mengerjakan hal-hal yang lain, apalagi misalkan menyapa tetangganya, ngobrol, ketemu sama orang, ngobrol di jalan. Jadi nggak sah kalau misalkan niat sholat di rumah, eh, niat niat sholat di rumah, kemudian oh, wudhu, baru wudhu ya. Niat dulu, niat sholat dulu, kemudian baru wudhu, menutup aurat, kemudian berangkat perjalanan ke masjid. Nanti di tengah jalan nyapa orang, ngobrol, salaman. Kemudian sampai di masjid kalau tidak menghadirkan niat lagi, ini tidak sah berdasarkan semua madhab itu. Tidak sah berdasarkan semua madhab. Asalkan hajamnya. Uh, Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami Mas sekalian. Gitu Ibu ya. Waktu niat harus dihadirkan adalah di awal permulaan amalan. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Kemudian kaifiyah, tata caranya, apa saja yang harus dihadirkan saat niat? Apa saja yang harus disebutkan saat berniat? Maka itu berbeda-beda. Berbeda-beda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Niat itu apa yang harus dihadirkan maka berbeda-beda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada yang harus dihadirkan tiga hal, yaitu al-qasdu, at-ta'yin, wal fardiyah. Berniat untuk melaksanakan amalan tersebut, kemudian menyebutkan jenis atau varian dari amalan tersebut, seperti sholat. Sholat ini banyak. Sholat duhur misalkan. Duhur ini jenisnya. Kemudian al-fardiyah, melengkapi keterangan bahwasanya amalan tersebut adalah fardu atau wajib. Kalau sholat ini harus dihadirkan tiga. Usolli, ini qasd, fardhu, zuhri. Nah, itu paling minimal. Tiga itu yang harus dihadirkan saat sholat. Namun ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak harus tiganya itu dihadirkan. Hanya misalkan al-qasdu wa ta'yin. Hanya niat untuk melaksanakan amalan tersebut dan jenisnya. Ada juga yang cukup dengan al-qasdu saja.
Seperti wudhu. Wudhu itu boleh. Hanya misalkan nawaitul wudhu'a. Itu boleh. Saya niat wudhu. Sudah. Berarti hanya al-qasdu saja. Hanya niat untuk melaksanakan amalan tersebut saja. Tidak perlu dirinci. Wudhunya ini untuk apa. Tidak perlu juga disebutkan hukumnya. Ini fardu atau tidak. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Nah, Allah yafadhuki. Jelas Ibu ya? Mudah-mudahan jelas. Waffaqanallahu jami'an. Halo Umhat, Umhat masih ada? Masih Sudah, Ustadz, Ustaz. Masih. Sudah ngantuk? belum. Belum. Kemudian syaratnya. Nah, kita lanjutkan sebentar. Syaratnya. Syarat sah niat itu sah jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu Islam. Mumayyiz. Mumayyiz itu berakal. Sudah kita sebutkan kemarin pengertian mumayyiz. Kemudian ala ilmu bil manwi, mengetahui apa yang dia niatkan. Kemudian al jazmu, harus jazm. Apa itu? Harus niat ini harus pasti, tidak boleh misalkan niat itu muallak. Muallak itu misalkan saya berniat demikian jika demikian. Jika demikian maka saya batalkan. Itu bukan jazm namanya. Niat itu harus jazm. Kalau misalkan tidak ada jazm maka tidak sah niat. Kemudian yang kelima, adamul ityan bima yunafiha. Tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkannya atau bertentangan, berkebalikan dengan apa yang dia niat. Yaitu syarat sahnya niat. Kemudian maksud dari niat, tujuan dari niat. Tujuan dari niat itu apa? Ada dua tujuan dari niat, yaitu tamyizul ibadat an tamyizul ibadat anil adat. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Misalkan wudhu misalkan. Dengan niat kita bisa membedakan apakah ini wudhu atau sekedar eh, membasuh supaya segar saja. Kan terkadang kita dalam kondisi panas gitu, itu kita membasuh wajah, tangan, membasahi kepala, kayak gitu, cuma segar biar segar saja, misalkan seperti itu. Atau misalkan mandi, mandi yang merupakan ibadah dan mandi yang merupakan kebiasaan sehari-hari untuk membersihkan badan kita atau menyegarkan badan kita. Dibedakan dengan apa? Dengan niat. Dengan niat itu kita bisa membedakan antara ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Jadi ibadahnya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala ibadah. Tidak seperti hanya kebiasaan sehari-hari saja. Berikutnya, tujuan niat yang kedua adalah rotbu atau rutabul ibadat ba'duha min ba'd. Yaitu menunjukkan tingkatan, membedakan tingkatan ibadah antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi misalnya sholat misalkan. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dibedakan dengan apa? Dengan niat. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dibedakan dengan apa? Dengan niat. Wudhu juga demikian sebenarnya. Ada wudhu wajib, wudhu sunnah. Begitu Ibu sekalian. Ini terkait dengan pembahasan niat. Mudah-mudahan tidak bingung. Hal min soal masih kalian? Tidak ada? Baik, berarti terkait dengan wudhu tadi bagaimana masih kalian? Lanjutkan niat wudhu tadi. Jadi niat wudhu tadi, beliau menyebutkan yang pertama niat thaharati lis-shalah, niat bersuci untuk sholat atau nawaitu thaharata lis-sholati. Itu harus dihadirkan di dalam hati. Ini niat yang redaksi niat yang pertama. Au ghairuha atau menggunakan redaksi-redaksi niat yang lain minan niat al-mujzi'ah. Selama redaksi tersebut eh, dinilai sah oleh para ulama. Redaksi-redaksi apa saja yang dinilai sah? Kalau misalkan seseorang ketika berwudu kemudian niatnya menghadirkan di dalam hati dengan niat saya niat
bersuci wajib. Saya niat misalkan nawaitu thaharah wajibah. Saya niat bersuci wajib. Itu sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Atau misalkan hanya berniat saya niat bersuci gitu saja. Nawaitu thaharata, begitu saja. Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah juga. Kalau dengan taharah maka harus disertai at-taharah lis-shalah atau at-taharah bi jami'i anwa'iha. Saya niat bersuci untuk sholat atau saya niat bersuci dengan semua jenis bersuci. Baik itu bersuci untuk sholat, bersuci untuk memegang mushaf, membaca mushaf, misalkan. Atau bersuci untuk tawaf dengan semua varian dan jenisnya. Misalkan seperti itu juga boleh juga, sah juga. Kalau misalkan dengan taharah maka taharah lis shalah atau at-taharah bi jami' anwa'iha. Saya niat bersuci untuk salat atau saya niat bersuci dengan semua varian. Itu boleh. Atau boleh juga kita menghadirkan niat berwudu itu nawaitu fardal wudu'i. Itu boleh. Nawaitu fardal wudu'i. Saya niat mengerjakan fardu wudu. Maksudnya fardu di sini adalah rukun-rukun wudu. Saya niat mengerjakan fardul wudu. Itu boleh. Saya niat mengerjakan fardu wudu. Nawaitu fardal wudu. Wafaqanallahu jami'an. Atau boleh juga nawaitul wudu'a. Saya niat berwudu. Begitu saja juga boleh. Meskipun kalau misalkan hanya berniat nawaitul wudu'a, di sana ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di ulama mazhab Syafi'i sendiri. Kalau niatnya hanya nawaitul wudu'a gitu saja, boleh atau tidak? Tapi berdasarkan pendapatnya Mu'tamad itu boleh. Nawaitul wudu'a, simpel Ibu sekalian. Nawaitul wudu'a. Atau boleh juga nawaitu raf'al hadathi. Saya niat menghilangkan hadas. Atau diberi keterangan tambahan nawaitu raf'al hadathil asghar. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau misalkan nawaitu raf'al hadas begitu saja sah. Saya niat menghilangkan hadas. Jadi kalau misalkan yang paling mudah gimana niat wudhu yang paling mudah ya? Nawaitul wudhu'a yang paling mudah. Saya niat wudhu. Atau nawaitu raf'al hadas. Saya niat menghilangkan hadas. Atau nawaitu at-taharah lis-shalah. Saya niat bersuci untuk salat. Itu niat-niat yang atau redaksi-redaksi niat yang harus kita hadirkan di dalam hati saat berwudu. Atau boleh juga menggunakan redaksi nawaitu, misalkan nawaitu istibahat muftaqirin ilal wudu. Saya niat istibahah. Istibahah itu saya niat mengerjakan amalan yang membutuhkan wudu atau saya niat mengerjakan wudu agar uh, boleh mengerjakan amalan-amalan yang disyaratkan wudu. Ini mau tambah ribet sebenarnya. Itu lafadz bahasa Arabnya nawaitu istibahata muftaqirin ilal wudu atau misalkan nawaitu istibahata massil mushaf, nawaitu istibahata as-shalah. Itu juga boleh seperti itu. Tapi yang lebih mudah ya yang saya sebutkan di awal-awal tadi. Nawaitul wudu'a itu mudah. Nawaitu fardal wudu itu juga masih mudah. Nawaitu raf'al hadas. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Nawaitu taharata lis-shalah. Itu mudah. Itu boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa apapun selama itu paham. Karena niat itu tujuan niat itu adalah ya dia menghadirkan maksud itu. Dan kalau bermaksud itu harus memahami apa maksudnya, ya kan Ibu sekalian ya. Jadi tidak harus dengan lafaz bahasa Arab.
boleh boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, bahasa Jawa, bahasa Minang atau bahasa apa. Boleh. Subhanallah aja. Bingung tidak mas sekalian? Enggak, Ustadz, insya Allah. Subhanallah aja. Berikutnya, inda ghuslil wajhi. Ini beliau menyebutkan kapan niat itu harus dihadirkan. Nah, sebagaimana dalam pembahasan niat tadi, kita sebutkan niat itu kapan harus dihadirkan? Inda awalil fi'li. Di awal amalan. Di awal amalan. Berarti kalau misalkan wudu, kapan awalan amal wudu itu kapan? Wudu itu yang paling pertama itu apa yang dilakukan? Rukun yang pertama apa? Membasuh Iya, wajah. iya, bagus. Membasuh wajah. Bisa. Amalan ya, perbuatan. Kalau niat itu kan rukun qalbi, rukun yang di dalam hati. Kalau misalkan rukun yang berupa perbuatan, itu kan membasuh wajah. Ya atau ya? Naam, berarti niat itu dihadirkannya saat membasuh wajah. Bukan sebelumnya, bukan setelah membasuh wajah. Kalau misalkan seseorang menghadirkan niat saat pertengahan membasuh wajah, misalkan air itu sudah membasuh bagian dahinya atau bagian ujung hidungnya, saat itu dia belum menghadirkan wajah. Tapi setelahnya, misalkan ini misalkan wajah saya. Misalkan bagian atas di sini bagian dahinya sudah terkena air, kemudian tangannya turun ke bawah baru menghadirkan niat, maka bagian dahi ini wajib untuk dibasuh lagi. Maksudnya begini, ketika saya ulangi lagi, niat tadi itu harus di awal amalan, di awal membasuh wajah. Kalau seandainya niat itu dihadirkan di pertengahannya, misalnya saat membasuh wajah, dimulai dengan dahi dulu, itu belum menghadirkan niat. Kemudian saat tangannya turun ke bawah, baru dihadirkan niat, maka setelah menghadirkan niat itu harus diusap lagi dahinya. Karena belum dihitung wudhu tadi, belum menghadirkan niat saat mau membasuh dahi. Bingung tidak maksud saya, Mas Dekadi? Ya, bingung. Bingung. Intinya itu niat itu harus dihadirkan saat pertama air menyentuh wajah. Kalau misalkan airnya sudah menyentuh wajah tapi belum dihadirkan niatnya, maka bagian wajah yang sudah basah dengan air yang pertama itu tadi belum dihitung terbasuh. Belum dihitung terbasuh dengan air wudhu. Karena belum niat kan. Air yang sebelum niat itu belum dihitung sebagai air wudhu. Begitu ya, Bu ya? Jadi Kalau kita kalau misalkan tadi saya gambarkan, kalau misalkan membasuh wajah dimulai dengan dahi, tapi saat membasuh dahi itu belum menghadirkan niat, maka setelah menghadirkan niat harus dibasuh kembali dahinya. Misalkan tadi membasuh dahi, kemudian saat turun ke bawah tangannya baru menghadirkan niat, maka kembalikan lagi tangannya, kembali diusap lagi tangannya ke atas, lagi kemudian diratakan lagi airnya. Begitu Ibu ya? Wadih wahad. dibaleni, Ustadz. Naam, sahih, harus diulangi. Ya, 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 ya. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Enggak. Insya Allah. Enggak, oh ya. Afaqallahu hajani. Jadi harus di awal amalan. Dan membasuh wajah itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Apalagi di awal-awal disertai dengan menghadirkan niat. Nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadas. Apalagi kalau masih awal-awal itu terkadang itu menghadirkan niat itu perlu usaha, ya sekalian. Iya, iya, benar, benar. Perlu usaha. Menghadirkan niat harus dihadirkan di dalam hati. Harus dihadirkan di dalam hati. Jadi bukan hanya keinginan sebelumnya, bukan azam. Dihadirkan saat awal amal.
Hal min soal wahad, ada pertanyaan? Hmm. Belum. Ini baru niat saja. Ya Ustaz. Eh, Bermunasabah, saya tadi mungkin terlewat. Ini, iya, wudu itu ada istilah wadu, ada istilah wudu, Ibu sebenarnya. Kalau wudu itu amalannya, kegiatannya, itu wudu. Kalau wadu pakai fathah, wadu itu adalah air yang digunakan sebagai alat berwudu. Air yang digunakan sebagai alat berwudu. Ya, air yang sudah disiapkan untuk alat berwudu. Misalkan air yang keluar dari keran, air yang di bejana yang digunakan untuk berwudu itu wadu namanya. Wadu pakai wawunya fathah. Kalau wudu amalan. Nggak tahu ya, di dalam bahasa kita itu ada istilah waduk. Apakah dari serapan dari bahasa ini apa? Tidak, Allah a'lam. Khasakan. Hal min soal Oh ya, tadi ada Yang pertanyaan di nanya Ustaz. Mm-mm. apa tadi pertanyaannya? Jika di tempat umum dan tempat wudhunya terbuka, khusus untuk wanita, apakah boleh wanita membasuh kepala hanya mengusap jilbab saja bagian luarnya saja? Kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Eh, Sebenarnya begini, Om. Mengusap kepala itu tidak wajib semua kepala kalau di dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan di dalam mazhab Hambali. Di dalam mazhab Hambali itu seluruh kepala wajib diusap. Kalau di dalam mazhab Syafi'i mudah. Terkait dengan mengusap kepala itu hanya sebagian kepalanya saja sudah sah. Bahkan hanya sehelai rambut saja sudah sah. Jadi bagaimana kalau misalkan pakai jilbab? Ya sudah, tinggal eh, tangannya dibasahi, kemudian dimasukkan ke dalam jilbab, sudah selesai. Bahkan Mm-mm. hanya sekedar nempel gini saja, atau dari dalam gini, nempel di area kepala, sudah gitu saja, sudah sah. Gitu ibu sekalian ya. Dan nggak harus bagian atas, mau bagian samping, mau bagian belakang nggak masalah. Yang penting area kepala. Gitu ibu sekalian ya. Waktu yang mana? Boleh Ustaz. Saya. Ya, ya. Hal min soal, ada pertanyaan yang lain, Muhammad? La yujad? Boleh Ustaz. Chat Ustaz. Yujad. Fakunallah dan. Minta maaf Muhammad sekalian, ini baru satu rukun yang terbahas. Insya Allah kita akan selesaikan dan lanjutkan dan selesaikan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Oh iya, tapi mungkin Bro. pertemuan berikutnya tahun baru, Ibu sekalian ya. Saya lupa menyampaikan. Insya Allah di pekan depan itu saya akan ikut daurah di Karanganyar dengan Syekh lagi. Dan saya belum bisa memastikan apakah malam itu bisa mengajar. Tapi ada kemungkinan malam itu tidak bisa mengajar. Maka kalau misalkan saya tidak bisa mengajar, saya izin sama sekalian. Saya daurahnya itu, saya berangkat tanggal 20 dan pulang tanggal 30. Jadi kemungkinan kalau misalkan setelah daurah berarti tahun baru kita. Tahun baru baru kita bisa belajar lagi. Saya minta maaf dulu sekali. Nah, Ustaz. Mungkin sambil ibu-ibu sekalian mau liburan akhir tahun. Jadi mungkin bisa jadi dua pertemuan, oh, 2 pekan kita nanti libur. Saya minta maaf Bang Jika. Maaf nama dari. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu Om sekalian bagaimana? Ya Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita Ustaz, izin bertanya sebentar, boleh Ustaz? tafadhol. Niat niat akan dihadirkan ketika mencuci wajah ya Ustaz. Tapi dulu Nah, waktu kita kecil kan ketika mencuci tangan kita nawaitu oh doa iya, gitu.
Itu Jangan berarti wudhu lupa. kita itu nggak sah dong, Ustaz. Hehehe. Gimana Ustaz? Kalau di dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Apalagi kalau tidak dihadirkan di dalam hati. Kalau tidak dihadirkan di dalam hati, ya bahkan menurut mazhab-mazhab yang lain, oh iya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang terlewat saya bahas barusan itu sekalian. Tapi waktunya ada. Ini, kalau di dalam mazhab Syafi'i, niat kita menghadirkan niat saat berwudu itu dua kali, Mas. Pertama, menghadirkan niat untuk melaksanakan sunnah-sunnah wudhu supaya mendapatkan pahala sunnah wudhu. Kapan itu dimulai? Saat mengucapkan basmalah dan mencuci telapak tangan, mencuci kedua telapak tangan. Jadi, misalkan kalau pakai bahasa Arab, nawaitu sunnatal wudhu. Saya niat mengerjakan sunnah wudhu bersamaan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mencuci kedua tangan. Supaya kenapa? Supaya mendapatkan pahala sunnah wudhu. Kemudian kemudian niat yang kedua adalah saat membasuh wajah tadi. Baru itu niat wudhu. Kalau misalkan saat kecil dulu diajari nawaitul wudhu wa raf'al hadath, itu adalah lafaz di lisan. Tapi tadi lafaz di lisan itu supaya membantu kita menghadirkan di dalam hati. Sebenarnya tujuan utamanya kan itu. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, Ustaz. Jadi kalau misalkan dilafatkan, ya memang dilafatkan itu biasanya sebelumnya. Baru setelah dilafatkan itu, oh itu tadi kita ingat yang harus dihadirkan di dalam hati apa saja. Maka dia bersamaan dengan awalan. Kalau dulu bagaimana? Ya inilah pentingnya belajar di usia ini. Iya, iya. Ya semoga Allah mengampuni semuanya. Tapi kalau sholatnya gimana? Sholatnya kalau merasa kalau nggak sah ya si qadha. Ah, Allahu Akbar. Kalau bahasa. Tapi ya mungkin kalau misalkan kita mengambil rukhsah, misalkan kita mudah-mudahan mudah-mudahan diampuni karena mungkin dalam rangka mengikuti satu madhab yang memang tidak disyaratkan niat dalam wudhu. Ada satu madhab yang tidak disyaratkan, tidak niat itu bukan rukun wudhu. Madhab apa itu? Madhab Hanafi. Oh, Madhab Hanafi itu dalam wudhu dan mandi itu tidak wajib menghadirkan niat. Karena di dalam mazhab Hanafi itu pendapatnya amalan-amalan yang berupa wasilah, amalan-amalan yang berupa wasilah atau syarat itu tidak harus niat. Seperti wudhu itu kan wasilah untuk sholat. Mandi juga demikian, ya atau ya? Maka di dalam mazhab Hanafi itu tidak harus niat. Tapi di mazhab-mazhab yang lain, di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, niat harus rukun. Niat. Wadah memahatikan ya. waduh. Mudah-mudahan masih dianggap sah di dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau sekarang sudah tahu, maka harus dihadirkan niatnya. Begitu Oh. Ibu sekalian ya. Oh iya, 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 iya. Jadi dulu kita ikut mazhab Hanafi aja ya Ustadz biar selamat. Masuk dalam. Iya, 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 iya. Tapi di Tapi hati ada mengamak. niat, Ustaz. Niat untuk wudhu di sholat gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Bagaimana maksudnya? Jadi niat untuk sholat itu harusnya pas kita mengusap wajah gitu, Ustaz. Pas itu Niat gitu. wudhu. Niat wudhu. Niat wudhu saat membasuh wajah. Ya. Tapi kalau atau niat wudhu untuk sholat. Bukan niat sholatnya. Kalau niat sholatnya saat takbiratul Iya, ihram. niat wudhu untuk sholat. Nah, saat membasuh wajah. Dihadirkannya saat membasuh wajah. Kalau saat mencuci tangan dan basmalah, itu niat sunnah wudhu Ibu sekalian ya. Ya. Menghadirkan niat sunnah wudhu. Walaupun nggak diucapkan nggak apa-apa ya, Ustaz. Tidak masalah. Mengucapkan, melafadzkan itu tidak wajib, tapi sunnah.
Yang wajib itu yang ada di dalam hati. Dan kalau misalkan dilafatkan pun, kalau misalkan tidak dihadirkan di dalam hati, tetap tidak sah. Mm-mm. Itu ya. Ya, Ustaz. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mohon jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Hal apa? Ada lagi pertanyaan? Wahid. In kana la yujad fa naktafi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan untuk sekalian. Minta maaf. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang yang berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Amin. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. Amin. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم هدهم ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu جزاكم fikum. الله خيرا. Oke, Ustaz.